Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian mengenai Universitas Islam Ideal? Langsung saja, Universitas Islam Ideal harus berpijak pada reintegrasi antara Islam dan sains. Pada tahun 1970, konsep Universitas Islam Ideal sesungguhnya menjadi pembicaraan para ahli pendidikan Islam. Konferensi Universitas Islam diselenggarakan dalam 2 pertemuan. Yang pertama, tentang konsep pendidikan Islam di Makkah yang selalu menjadi pusat rujukan, yang membahas dan memikirkan konsep pembangunan dunia Islam agar bangkit dari keterpurukan. Syed M. Naqub Al-Attas, ia menyampaikan makalah Preliminary Thought of the Nature of Knowledge and the Definition and Aims of Education, yang berisi kalau ingin membangun dunia muslim perlu dimulai dengan memperbaiki konsep pendidikan di dunia Islam terlebih dahulu. Yang kedua, konferensi di Islamabad, Pakistan pada tahun 1980. Al-Attas kembali menyampaikan konsepnya dengan melalui paper The Concept of Education in Islam. Ia meminta bantuan para pemegang amanah kekuasaan untuk merealisasikan idenya itu. Menurutnya perlu dukungan semua pihak agar pendidikan Islam benar-benar berjalan dengan berpijak pada filsafat ilmu pengetahuan Islam. Kemudian pada tahun 1973, Al-Attas mengirimkan surat kepada Kesekretariatan Islam agar segera mendirikan Universitas Islam. Salah satunya alinea surat itu berbunyi sebagai berikut. Sebuah universitas Islam memiliki struktur yang berbeda dengan universitas barat, konsep ilmu yang berbeda dari apa yang dianggap sebagai ilmu oleh pemikir barat, dan tujuan dan aspirasi yang berbeda dari konsep barat. Tujuan pendidikan tinggi dalam Islam adalah membentuk manusia sempurna atau manusia yang universal. Seorang ulama muslim bukanlah seorang spesialis dalam satu bidang keilmuan, melainkan seorang universal dalam cara pandangnya dan memiliki otoritas dalam beberapa bidang keilmuan yang saling berkaitan. Universitas Islam harus mencetak alumni yang prospektif dan komprehensif, atau yang disebut Al-Attas sebagai insan kamil, yang salah satu cirinya mampu merasakan kehadiran Sang Maha Pencipta pada semua yang dipelajarinya. Kemudian mengenai 9 syarat menjadi Universitas Islam. Bill Gramy mengusulkan 9 syarat bagi universitas untuk menjadi Universitas Islam dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu berdasarkan pada konsep pendidikan yang bertauhid dan komprehensif. Universitas Islam haruslah teguh akan tujuan dasarnya, yakni mencetak alumni yang berkepribadian seimbang. Bill Gramy menulis, konsep pendidikan Islam sebenarnya mencakup segala hal. Dikatakan demikian karena ia didasarkan atas tauhid. Pendidikan pada Universitas Islam tidak terbatas pada beberapa bidang studi yang terpisah dari pandangan hidup secara keseluruhan. Pendidikan tidak sekedar mendapatkan pengetahuan mengenai suatu bidang studi, tetapi juga berkaitan dengan pembentukan sikap yang benar, pengembangan emosi dan perasaan, pengembangan sikap pandang yang sehat, dan upaya menjadikan seorang sebagai anggota masyarakat yang berguna, simpatik, atau mau berbuat baik, di mana ilmu pengetahuan memainkan peran penting. Sebaiknya ilmu pengetahuan yang dilihat secara terpisah dengan sifat-sifat luhur ini hanya akan mengembangkan kepribadian yang tidak utuh, yang hanya dilandasi oleh kepentingan pribadi atau bahkan kepentingan pribadi yang tidak jelas tujuannya. Kedua, berpijak pada riset untuk membangun ilmu pengetahuan yang islami. Bill Gramy menulis,
Universitas Islam tidak akan terwujud hanya karena adanya uang, piagam atau pendirian, gedung-gedung, atau karena telah adanya banyak sarjana dalam berbagai bidang. Jika para sarjana muslim tidak mampu menegakkan inti ilmu pengetahuan dan mencari konsep-konsep dari metafisika yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, dan merumuskan ancaman dasar yang islami terhadap ilmu-ilmu sosial, kealaman, dan humaniora, tidak akan ada buku-buku ajar yang merefleksikan rancangan islami tersebut. Yang ada hanyalah pencampur-adukan berbagai rancangan yang ada. Yang ketiga, memiliki staf yang saleh, ikhlas, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Staf haruslah memiliki jiwa guru yang menjadi pencerah nurani mahasiswa. Pengasuh pada murid haruslah dilakukan sepenuh hati, bukan didasarkan sekedar hubungan transaksional, namun lebih pada panggilan moral seorang guru pada muridnya. Yang keempat yaitu memiliki sistem berseleksi mahasiswa yang berkualitas. Sistem seleksi harus diciptakan dengan mengacu pada upaya memilih calon mahasiswa yang terbaik, tanpa kompromi dan tanpa basa-basi. Keberhasilan universitas amat bergantung pada seberapa kualitas mahasiswa yang dimilikinya. Yang kelima, menciptakan organisasi yang efektif. Universitas harus memiliki orang-orang yang memahami proses islamisasi, pendidikan, dan cakap menjalankan organisasi. Dia perlu diberi kebebasan sepenuhnya untuk membentuk infrastruktur universitas guna memastikan tercapainya tujuan yang diinginkan, yakni kemajuan universitas yang dipimpinnya. Kemudian yang keenam yaitu menjalankan program islamisasi ilmu pengetahuan, namun tetap menerima keterbukaan dan kebebasan. Universitas harus menjalankan program islamisasi semua cabang ilmu pengetahuan melalui riset pengembangan ilmu, penyusunan ulang buku-buku ajar, mengislami metode pengajaran, namun pada saat yang sama tetap bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kebebasan akademik. Proyek islamisasi tidak boleh memasung sebuah universitas. Keseimbangan antara islamisasi, keterbukaan, dan kebebasan harus juga dijaga mahasiswa. Misalnya, harus dilatih berpikir mandiri, namun tetap menjaga iman dan penghormatannya pada wahyu dan Nabi Muhammad SAW. Mereka juga harus diajari agar memiliki pemahaman yang benar tentang dunia metafisika sebagaimana yang dikenalkan Al-Quran. Kemudian yang ketujuh, menciptakan kurikulum inti universitas. Islam harus menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai kurikulum inti. Keduanya merupakan sumber untuk memahami hakikat manusia, membentuk kepribadian manusia, merumuskan prinsip dasar ilmu pengetahuan, dan menjadi sumber rujukan semua kurikulum inti. Kurikulum merupakan semua usaha yang dilakukan oleh pihak universitas guna mencapai hasil yang diinginkan dengan baik dalam kelas ataupun di luar situasi kelas. Kurikulum inti adalah upaya yang paling esensial. Kurikulum inti tidak boleh diserahkan begitu saja kepada panitia kecil beberapa orang. Ia harus dimusyawarahkan oleh panitia besar dan orang sebelum sebuah universitas didirikan. Panitia itu haruslah terdiri dari orang atau bahkan ulama yang menguasai ilmu-ilmu keislaman, terutama Al-Quran dan Sunnah, serta orang-orang yang ahli dalam ilmu modern. Mengapa? Esensi dari kurikulum inti adalah penggabungan antara ilmu nakli dan ilmu akli. Kemudian yang kedelapan, membentuk lembaga penunjang. Dalam sebuah institusi, lembaga merupakan sarana mewujudkan tujuan institusi. Universitas Islam harus membentuk lembaga-lembaga yang bertugas mengurus aspek-aspek tertentu yang menjadi cita-cita lembaga. Lembaga itu juga bisa menjadi eksperimen untuk menemukan sebuah komposisi kelembagaan atau mengemban tugas tertentu. Masing-masing lembaga akan memerankan peran tertentu sebagaimana sebuah alat musik dalam sebuah pertunjukan konser musik. Kemudian yang kesembilan, mengembangkan metodologi pengajaran yang islami.
Maksud metodologi pengajaran yang Islami adalah metodologi pengajaran yang mampu menanamkan kepribadian Islami dan menanamkan pengetahuan yang berkesatuan dengan nilai-nilai keislaman. Dengan kata lain, metodologi pengajaran yang Islami adalah metodologi pengajaran yang mendidik mahasiswa dengan ilmu pengetahuan integratif, yaitu bukan ilmu pengetahuan sekuler. Ilmu pengetahuan integratif adalah ilmu pengetahuan yang memiliki pintu-pintu kehadiran Allah setiap paradigma, teori, asumsi, dan postulat